Semua orang tahu, mengenal qasidah tersebut dengan nama qasidah burdah. Padahal nama aslinya bukan burdah. Tapi nama asli qasidah ini adalah Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian Ramadan Majelis Nurul Bashir An-Nadhir yang diasuh oleh Habib Hussein bin Ahmad Al-Hiyad. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Qasidah Burdah, di mana kitab Qasidah Burdah ini merupakan salah satu kitab qasidah yang dikarang untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Qasidah Burdah ini termasuk salah satu kitab yang populer, banyak dibaca, banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Para ulama berkata bahwa ketika ada satu kitab tersebut banyak diintifa, banyak diambil manfaat, banyak dibaca, banyak disyarahi, banyak dibuat hasyiah, catatan-catatan kaki, atau banyak yang membuat ringkasannya, ikhtisornya, mukhtasornya. Jadi ketika satu kitab banyak diintifa oleh umat, itu menunjukkan bahwa kitab tersebut banyak berkahnya. Ketika satu kitab banyak dimanfaatkan oleh umat, oleh orang-orang Islam, maka itu berarti menunjukkan bahwa pengarang kitab tersebut adalah orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh, misalkan dalam ilmu fikih. Semua orang pasti kenal yang namanya kitab Safinatun Najah. Ada kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Wahhab, Minhaj. Nah, itu kitab-kitab tersebut. Nah, ada lagi Sulamut Taufik. Itu merupakan kitab-kitab yang populer, yang banyak diintifa, banyak diambil manfaat oleh orang-orang. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut, kitabnya, tentunya pengarangnya, itu merupakan orang yang dekat dengan Allah, benar-benar ikhlas, sehingga banyak diintifa oleh kaum muslimin. Contoh lain dalam ilmu nahwu, ada kitab Jurumiyah, ada kitab Alfiyah. Dalam ilmu hadis, ada kitab Arba'in Nawawi, kitabnya kecil, tapi banyak diintifa oleh umat, oleh orang-orang. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut merupakan kitab yang banyak berkahnya. Ada keistimewaan tersendiri dari kitab-kitab tersebut. Termasuk dalam madaih atau kitab-kitab maulid. Kitab maulid itu banyak. Sayyid Muhammad punya kitab maulid. Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi punya kitab maulid. Ulama-ulama yang lain banyak mengarang kitab maulid. Tapi yang populer, yang banyak diintifa oleh masyarakat, ini adalah maulid Dibai, maulid Barzanji, Qasidah Burdah, yang belakang-belakang ada maulid Simtuduror, ada maulid Dia Ulami, dan yang lainnya. Nah, tapi khususnya yang dari dulu sudah populer, seperti Burdah, maulid Diba, maulid Barzanji, di mana-mana pasti baca Diba, di mana-mana pasti baca maulid Barzanji. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut, muallifnya ini merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan orang-orang ikhlas, orang-orang yang soleh, sehingga diberi maziyah, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab tersebut banyak manfaatnya. Dikarang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, kitab-kitab tersebut masih dimanfaatkan hingga sekarang. Termasuk salah satu kitab yang populer, yang kita yakini banyak berkahnya, pengarangnya banyak berkahnya, bisa kita jadikan tawassul, itu adalah kitab Qasidah Burdah. Sebelum kita lebih lanjut membahas atau mengkaji kitab tersebut, kita perkenalan dulu dengan pengarang kitab ini. Yang mengarang kitab Burdah
itu bernama Syekh Al-Imam Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Beliau ini adalah ayahnya dari kota Busir. Ibunya Busir itu Mesir ya. Kalau ibunya berasal dari daerah namanya Dallas, ada yang baca Dillas, itu dari Maroko. Imam Al-Busiri ini dalam catatan beberapa biografi beliau itu lahir pada hari Selasa awal Syawal tahun 608 Hijriah, wafat 695 Hijriah. Jadi kurang lebih umur beliau menurut catatan ini adalah 87 tahun. Imam Busiri ini disebut Imamus Syu'ara, pemimpinnya para ahli-ahli syair. Sayyidul Muhibbin Al-Madihin, pemimpinnya orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, membuat qasidah-qasidah atau pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya yang paling menonjol, yang paling hebat, itu salah satunya adalah Imam Al-Busiri. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu syarah beliau, laulam yakun lahu illa qasidatuhu al-masyhurah bil burdah lakafahu fakhran ala kulli nazmin. Seandainya Imam Busiri tidak punya karangan kecuali burdah. Seandainya Imam Busiri tidak punya karangan kecuali kitab burdah, maka kitab burdah ini sudah cukup untuk menunjukkan keagungan beliau mengalahkan nazam-nazam atau qasidah-qasidah yang lain. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Seandainya Imam Busiri tidak punya karangan selain burdah. Imam Busiri karangannya banyak. Qasidah Mudoriyah, ya Rabbi sholli alal mukhtari min mudori, itu karangannya Imam Busiri. Qasidah Hamziyah, yang salah satu isinya dikutip oleh Imam Al-Barzanji, wa muhayyan kasyamsi min kamudi'u, itu karangan Imam Al-Busiri. Ada lagi qasidah Muhammadiyah, Muhammadun Ashraful A'rabi wal Ajam, itu adalah karangan Imam Busiri, banyak karangan Imam Busiri. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seandainya Imam Busiri tidak punya karangan kecuali burdah, maka sudah cukup untuk menunjukkan keagungan beliau, kehebatan beliau dalam bab mengarang nazam, mengarang qasidah, khususnya dalam bab qasidah, khususnya dalam qasidah yang memuji Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Busiri ini dalam catatan yang beliau sendiri menuliskannya, menyebutkannya, masa lalu Imam Busiri ini masa lalu yang kurang baik. Kadang orang seperti itu ya. Kalau orang yang lurus dari kecil, dari remaja, lurus terus seperti sahabat Ali. Itu nggak pernah. Sahabat Ali itu dari kecil, dari remaja sampai dewasa, sampai tua, itu tidak pernah mengalami masa-masa yang suram, tidak pernah mengalami masa-masa yang buruk. Beda dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu sebelum beliau masuk Islam, bahkan Nabi Muhammad sudah diutus. Awal-awalnya Sayyidina Umar ini mengalami masa-masa di mana beliau menjadi orang yang kurang baik, yang tidak baik. Nah, Imam Busiri ini tipe-tipe seperti Sayyidina Umar. Dalam artian awal-awal karir beliau, awal-awal kehidupan Imam Busiri itu, beliau ini adalah penyairnya para raja. Kalau kata orang sekarang itu mirip-mirip seperti buzzer. Mirip-mirip seperti buzzer, orang-orang yang memuji sosok tertentu untuk menunjukkan kebaikan orang itu. Imam Busiri ini pada awal-awal kehidupan beliau, sebelum mengarang qasidah-qasidah yang memuji Nabi Muhammad, dari awal emang beliau ini adalah ahli syair. Cuman beliau awal mula pekerjaan beliau itu adalah keliling ke rumah pejabat, keliling ke rumah penguasa, ke rumah menteri, ke rumah pejabat, keliling untuk memberikan pujian berupa syair. Nah, orang dulu itu kalau dipuji pakai syair ini cepat viral. Kalau dipuji pakai apa? Pakai syair itu cepat viral, cepat menyebar kemana-mana. Itu kehidupan pada zaman itu. Imam Busiri itu dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrin madha fi syi'ri wal, apa itu di belakang.
Jadi intinya dalam bait itu Imam Busiri menjelaskan bahwasanya dulu saya ini suka keliling-keliling penguasa, keliling-keliling raja untuk mengarang atau mengucapkan, membacakan sebuah syair yang memuji penguasa itu. Nanti setelah pulang saya dapat bayaran, saya dapat uang. Nah, yang hal demikian itu disadari oleh Imam Busiri sebagai perbuatan yang kurang baik, sehingga beliau itu dengan qasidah burda ini itu berharap semoga kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu, dosa-dosa beliau di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Busiri ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah ulama besar yang berasal dari Mesir ya. Beliau adalah murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah murid Abu Hasan Asyadzili. Jadi pendiri Thariqah Asyadziliyah, Abu Hasan Asyadzili itu punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Murid sekaligus khalifah atau penerus Abu Hasan Asyadzili. Nah, Abu Abbas Al-Mursi itu punya murid yang hebat-hebat. Di antaranya Imam Al-Busiri, itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Hikam, itu juga muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Dikatakan dalam salah satu syarahnya bahwasanya Abu Abbas Al-Mursi itu membuka pintu syair untuk Imam Al-Busiri. Membuka pintu syair, pintu keahlian dalam membuat syair kepada muridnya yaitu Imam Busiri. Dan beliau membuka pintu nasar. Nasar itu karangan yang bukan syair, kepada muridnya yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang Hikam. Jadi Imam Al-Busiri ini merupakan murid daripada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini adalah murid Abu Hasan Asyadzili. Makanya makam Imam Al-Busiri ini ada di Alexandria, berdekatan dengan makam gurunya yaitu Abu Abbas Al-Mursi. Nah, itu sedikit pengenalan tentang pengarang daripada kitab Burdah. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Allamah Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Kitab Burdah ini dikarang oleh Imam Al-Busiri awal mulanya ketika beliau Imam Al-Busiri terkena penyakit stroke, falij. Dokter-dokter semuanya berobat kemana-mana, tidak ada yang berhasil mengobati beliau. Akhirnya beliau itu fafakkara fi i'mal qasidah yatasyaffa'u biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Segala macam pengobatan dicoba, ayal atibba. Semua dokter-dokter tidak bisa mengobati beliau. Akhirnya beliau merenung, kemudian beliau ingin mengarang sebuah qasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan qasidah tersebut Imam Al-Busiri memohon pertolongan kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW supaya diberi kesembuhan. Akhirnya Imam Busiri mulai mengarang. Kemudian setelah beliau mengarang qasidah Burdah, beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi Muhammad mengusap-ngusap tubuh Imam Al-Busiri. Bahkan dalam syarah Al-Bajuri disebutkan Nabi Muhammad di dalam mimpi Imam Al-Busiri, Nabi Muhammad bukan hanya mengusap-ngusap tubuh Imam Al-Busiri, tapi juga menyelimutinya dengan burdah. Burdah itu artinya selimut yang garis-garis, selimut yang lurik-lurik gitu. Jadi setelah Imam Al-Busiri mengarang qasidah Burdah, kemudian beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad menyelimuti beliau dengan burdah, dengan selimut yang bergaris-garis, kemudian diusap-usap tubuhnya Imam Al-Busiri. Setelah bangun, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Itu sebab dikarangnya qasidah Burdah. Makanya disebut Burdah. Kenapa disebut Burdah? Karena di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad SAW menyelimuti Imam Al-Busiri dengan burdah, dengan selimut yang bergaris-garis. Setelah itu diusap-usap, setelah bangun Imam Al-Busiri diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata sebagian ulama dalam Hasyiah Bajuri juga disebutkan bahwa yang paling pantas qasidahnya Imam Al-Busiri ini bukan burdah namanya,
tapi dinamai Bur'ah. Bur'ah itu artinya sembuh. Kenapa demikian? Karena setelah mengarang qasidah itu bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian Imam Al-Busiri diberi kesembuhan. Karena memang qasidah Burdah ini nama aslinya bukan Burdah. Semua orang tahu mengenal qasidah tersebut dengan nama qasidah Burdah. Padahal nama aslinya bukan Burdah. Tapi nama asli qasidah ini adalah Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Nama asli qasidah ini adalah Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Cuman karena dalam satu riwayat Imam Al-Busiri itu diselimuti oleh Nabi Muhammad dengan Burdah, dengan selimut yang bergaris-garis, makanya qasidah ini dinamakan dengan Burdah. Tapi komentar Imam Al-Bajuri dalam syarahnya bahwa yang paling pas itu qasidah ini bukan dinamakan Burdah, tapi dinamakan Bur'ah yang artinya kesembuhan. Terus yang disebut Burdah itu yang mana? Yang disebut Burdah itu adalah qasidah yang dikarang oleh sahabat Ka'ab bin Zuhair. Jadi sebelum Imam Busiri mengarang qasidah Burdah ini, sudah ada qasidah yang nilai balaghahnya, nilai sastranya sangat tinggi, yang dikarang sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ditulis oleh salah satu penyair yang terkenal yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Riwayatnya begini. Pada zaman dahulu, pada zaman masa Nabi Muhammad SAW, itu orang Arab itu agamanya terpuruk, akhlaknya juga, moralnya juga rendah. Bahkan masa-masa tersebut disebut masa jahiliyah. Agama tidak punya, orang suka membunuh, suka berzina, suka perang, dan seterusnya. Tapi di balik kejahiliahan orang Arab itu masih menjaga logat mereka, masih menjaga bahasa mereka, masih menjaga nilai sastra mereka. Sehingga orang-orang berlomba-lomba dalam mengarang syair. Makanya dalam surat Yasin disebutkan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Bahwasanya ayat-ayat wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukan syair, bukan syair, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang nilai sastranya bahkan mengungkuli penyair-penyair Arab pada saat itu. Jadi pada masa Nabi Muhammad itu orang-orang berlomba-lomba atau sangat maju dalam urusan sastra, khususnya membuat syair. Orang kalau ada satu perkara disampaikan pakai syair, itu bisa langsung viral, bisa langsung menyebar kemana-mana. Bahkan ada pasar, namanya pasar Ukaz, itu berlomba-lomba membuat syair. Orang-orang Arab pada saat itu berlomba-lomba membuat syair. Nanti syair yang paling hebat digantung di dalam Ka'bah. Nah, salah satu orang pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, salah satu orang yang memusuhi Nabi itu ada orang yang ahli dalam membuat syair. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia itu suka membuat syair yang isinya mencela, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Saking marahnya Nabi Muhammad, saking kesalnya Nabi Muhammad sama Ka'ab bin Zuhair ini, Nabi Muhammad sampai menghalalkan darahnya. Itu orang yang suka mencela saya pakai syair, Ka'ab bin Zuhair, silahkan dibunuh, tidak apa-apa. Kalau mau dibunuh, silahkan. Sahabat ini, kalau kata Nabi Muhammad silahkan dibunuh, sahabat pasti greget. Orang ini berani-beraninya mencela Nabi Muhammad. Sahabat kan pada marah. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair ini takut. Waduh, saya ini sudah dihalalkan, sudah disia-siakan darahnya, sudah dipersilahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibunuh. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair ini takut mendapat hidayah. Berawal dari rasa takut ini, Ka'ab bin Zuhair mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menghampiri Nabi Muhammad. Tapi karena beliau ini takut, nanti saya nongol masuk ke kalangan mereka, nanti bisa-bisa dibunuh. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair itu kepalanya ditutup pakai serban, ditutup pakai kain. Jadi pakai pakaian, terus mukanya ditutupi pakai kain, sehingga orang-orang tidak kenal, tidak tahu bahwa itu adalah Ka'ab bin Zuhair. Menghadap ke hadapan Rasulullah, kemudian Ka'ab bin Zuhair berkata, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau menyia-nyiakan, tidak menjaga darahnya Ka'ab bin Zuhair." Ya benar, karena dia telah mencela aku, karena dia telah berlebihan dalam mencaci maki saya menggunakan syair-syairnya.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya orangnya datang ke sini, minta maaf, ingin masuk Islam, apakah diterima? Kata Nabi Muhammad, ya diterima. Akhirnya di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan para sahabat, Ka'ab bin Zuhair membuka penutup mukanya. Akulah Ka'ab bin Zuhair. Aku datang ke sini untuk bertobat, untuk minta maaf kepadamu, untuk bertobat dan untuk masuk Islam. Diterima oleh Nabi Muhammad. Seketika itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ka'ab bin Zuhair langsung membaca qasidah. Jumlahnya 60 berapa gitu ya, 63 atau 60 berapa. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu ila akhirih, membaca qasidah seketika itu. Jadi orang kalau memang benar-benar ahli syair nggak usah mikir ya, langsung keluar seketika itu juga qasidah yang terkenal dengan nama Banat Su'ad. Setelah mendengarkan qasidah itu, Nabi Muhammad senang menerima Islamnya, dipuji-puji. Tadinya syairnya dipakai untuk mencela Nabi Muhammad, tapi setelah masuk Islam, Ka'ab bin Zuhair membuat qasidah yang memuji-muji Nabi Muhammad. Saking senangnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad saat itu sedang pakai selimut yang lurik-lurik, selimut yang garis-garis. Saking senangnya Nabi Muhammad, selimut itu dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Makanya qasidah Banat Su'ad ini adalah qasidah yang paling pantas atau paling pas untuk disebut dengan qasidah burdah. Karena pengarangnya yaitu Ka'ab bin Zuhair itu secara langsung dikasih burdah, dikasih selimut yang bergaris-garis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Imam Busiri kan dapat selimutnya di dalam mimpi. Tapi kalau Ka'ab bin Zuhair itu mendapat selimutnya secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Hasyiah Al-Bajuri disebutkan bahwa yang paling pas qasidahnya Imam Busiri ini, Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, itu disebut qasidah bur'ah. Sedangkan yang disebut qasidah burdah itu adalah qasidah yang dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Ada kisah yang menarik ketika Imam Busiri mengarang kitab burdah. Tadi disebutkan bahwasanya beliau mengarang dalam keadaan penyakit stroke. Setelah beliau mengarang, di dalam mimpi bertemu Rasulullah, diselimuti oleh Rasulullah, diusap-usap, bangun-bangun langsung sembuh. Setelah beliau sembuh, beliau itu langsung keluar rumah. Setelah keluar rumah, beliau ketemu dengan salah satu rajulun solehun, seorang orang laki-laki yang soleh. Tentunya orang ini adalah salah satu kekasih Allah, sama-sama wali, sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh. Setelah bertemu dengan Imam Busiri, keluar dari rumah, bertemu dengan laki-laki yang soleh. Laki-laki ini berkata kepada Imam Busiri, "Wahai Imam Busiri, saya pengen dengar qasidah kamu. Saya pengen dengar qasidah kamu. Coba." Imam Busiri malam mengarang qasidah burdah, bermimpi dengan Rasulullah. Beliau nggak cerita sama siapa-siapa. Beliau tidak menceritakan pengalaman mimpi bertemu Rasulullah, diusap-usap sehingga sembuh. Beliau nggak cerita sama siapa-siapa. Tapi esok harinya ditagih sama salah satu wali, sama salah satu orang soleh, sama salah satu kekasih Allah. Bertanya kepada Imam Busiri, "Wahai Imam Busiri, saya pengen dengar qasidah kamu yang dikarang semalam." Heran Imam Busiri itu. Nah kemudian Imam Busiri berkata, "Dari mana kamu tahu saya mengarang qasidah? Saya kan nggak pernah cerita sama siapa-siapa." Kata orang itu, "Ketika engkau membacakan qasidah itu di hadapan Nabi Muhammad tadi malam, saya mendengarnya. Bahkan saya melihat Nabi Muhammad bergoyang-goyang seperti halnya pohon bambu yang tertiup angin, goyang-goyang-goyang. Saking beliau menikmati atau merasa enak mendengarkan qasidah yang dibacakan Imam Busiri." Itu wali ketemu wali seperti itu. Malam Imam Busiri mimpi ketemu Nabi Muhammad, besoknya ditagih oleh sesama wali, "Saya pengen dengar qasidah yang engkau bacakan semalam di hadapan Nabi Muhammad SAW." Itu beberapa riwayat, beberapa kisah-kisah terkait qasidah burdah yang disebutkan dalam beberapa syarah-syarahnya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi bahwasanya qasidah burdah ini terdiri dari 160 bait. 160 bait. 160 bait ini dibagi menjadi 10 fasal.
Bisa dilihat di dalam kitab Burda itu ada fasal-fasalnya. 10 fasal itu satu fasal yang menunjukkan kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad. Itu 12 bait. Pasal yang kedua, pasal yang menjelaskan tentang mencegah atau mengekang, menjauhi hawa nafsu. Itu ada 16 bait. Nah, ini perlu disampaikan oleh Imam Busiri. Imam Busiri pertama menyebutkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad. Setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya hawa nafsu itu harus dikekang, harus dilawan, harus diperangi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu memuji Nabi Muhammad SAW bukan didasari hawa nafsu, tapi memang betul-betul didasari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal yang ketiga terdiri dari 30 bait menjelaskan tentang madhir Rasul, memuji Nabi Muhammad SAW. Pasal yang keempat menjelaskan tentang Maulidir Rasul, kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdiri dari 19 bait. Kemudian pasal yang kelima menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad, ini terdiri dari 10 bait. Kemudian pasal yang keenam ini memuji-muji Al-Quran, menceritakan kemuliaan Al-Quran, terdiri dari 17 bait. Pasal yang berikutnya yang ketujuh ini menjelaskan Isra Mi'raj, terdiri dari 13 bait. Pasal yang kedelapan menjelaskan jihadnya Nabi Muhammad SAW, keberanian beliau dan para sahabat ketika di medan perang. Ini terdiri dari 28 bait. Pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, 14 bait. Kemudian pasal yang terakhir yang ke-10 ini menunjukkan atau menceritakan, berisi tentang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari 19 bait. Itu isi daripada Qasidah Burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Qasidah Burdah ini di dalam penulisannya ada satu riwayat ya. Dalam penulisan Qasidah Burdah ada satu kisah. Jadi begini, kalau kita baca Qasidah Burdah itu setiap pasal itu disela-selai dengan baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Caranya seperti itu ya. Tadi kan disebutkan bahwa kitab Burdah ini terdiri dari 10 fasal. Setiap ganti fasal kita membaca sholawat. Sholawat sesuai dengan sholawat yang diajarkan oleh Imam Busiri. Bagaimana sholawatnya Imam Busiri? Sholawat yang diajarkan oleh Imam Busiri adalah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu sholawat yang diajarkan oleh Imam Busiri. Kenapa ada sholawat itu? Karena begini, ketika Imam Busiri mengarang Burdah, sampai pada qasidah yang berbunyi famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Nyampe situ Imam Busiri berhenti, pikirannya ini gak bisa jalan. Kalau kata kita orang, imajinasinya untuk mengarang puisi, untuk mengarang itu mandek mentok, gak bisa jalan. Nah kita kan kalau orang biasa nulis puisi kan butuh yang namanya imajinasi. Nah, kita berimajinasi, kita berangan-angan. Nah Imam Busiri itu mengalami kemacetan. Ketika beliau mengarang Qasidah Burdah, nyampe lafadz famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti beliau itu. Tidak bisa meneruskannya, mentok pikiran itu. Akhirnya beliau tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya kata Nabi Muhammad, kamu kenapa pusing? Kamu kenapa kok kayak orang bingung? Beliau berkata, saya sedang mengarang pujian kepada engkau. Tapi nyampe satu lafadz ini, famablaghul ilmi annahu basyarun, saya mentok pikiran ini. Tidak bisa meneruskannya. Akhirnya Nabi meneruskan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Di dalam mimpinya dituntun oleh Nabi Muhammad, oh lanjutannya begini. Lanjutannya adalah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Akhirnya Imam Busiri kalau baca salawat seperti itu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, yang khairil khalqi kullihim ini diambil dari petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya ketika beliau mentok ketika mengarang sampai lafadz famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu semua riwayat-riwayat kisah-kisah tersebut disebutkan di dalam syarah-syarah Burdah. Syarah Burdah itu banyak sekali. Nah, di dalam syarah-syarah tersebut itu disebutkan kisah-kisah terkait tentang
sejarah atau penulisan qasidah burdah ini. Makanya sebenarnya tradisi memuji Rasulullah, burdah ini kan isinya qasidah, merupakan qasidah yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi memuji Nabi Muhammad ini bukan tradisi yang baru. Tapi sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad masih kecil, itu sudah banyak orang yang memuji-muji beliau melalui qasidah. Abdul Muthalib, kakek Nabi. Kakek Nabi Abdul Muthalib itu ketika Nabi Muhammad lahir, berarti kan Nabi Muhammad masih masa-masa bayi, masih masa-masa kecil. Itu beliau mengarang syair, membacakan sebuah qasidah yang isinya memuji Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamat thayyibal ardani. Sampai berapa bait itu. Jadi memuji Nabi Muhammad dengan qasidah ini bukan hal yang baru, tapi sudah pernah dilakukan bahkan sejak zaman Nabi Muhammad masih kecil. Ketika Nabi Muhammad masih kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini juga sering memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Wa abiyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yata'ima ismatun lil ama aramili. Jadi Nabi Muhammad dipuji-puji oleh kakeknya, berarti beliau masih kecil. Dipuji-puji oleh pamannya, berarti beliau masih usia kecil, masih usia remaja mungkin ya. Nah, yang paling terkenal salah satunya ya Ka'ab bin Zuhair tadi yang disebutkan. Ada lagi penyair yang namanya Hasan bin Sabit. Wa ajmalu minkala yang sering kita baca ya. Qasidah yang sering kita baca. Wa ajmalu minkalam taraqattu ain. Wa akmalu minkalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nah, itu qasidah yang sudah dikarang sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, bahkan dibacakan di hadapan Nabi Muhammad, yang mengarang namanya Hasan bin Sabit. Nah, itu beberapa sekilas tentang pengenalan Imam Al-Busiri, pengenalan tentang qasidah burdah. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada qasidah yang ditulis oleh Imam Busiri yang diawali dengan amin tadakkuri jiranim bidhi salami mazaj tadam an jara min muqlatim bidami. Sampai sekian dulu. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.